Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Muhammad Jailani Manjur. Di sini kita belajar dengan mantap dan hasil jujur, karena belajar itu bukan sekadar nilai, tapi pemahaman yang akan menemani kita sepanjang hidup. Hari ini kita masuk ke sesi pemantapan asesmen nasional berbasis komputer, ANBK, untuk asesmen kompetensi minimum, AKM. Yuk sama-sama kita siapkan diri, bukan cuma untuk ujian, tapi untuk jadi generasi yang cerdas, kritis, dan jujur. Mantap dengan hasil jujur. Hari ini kita akan masuk ke simulasi AKM, asesmen kompetensi minimum. Selamat datang, teman-teman. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Baiklah langkah pertama yaitu, bacalah teks cerita berikut. Dengan judul Nenek, Ani, dan Secarik Batik. Di dalam bilik rumah yang sederhana, seorang nenek tampak sedang mengajari cucunya untuk membatik. Ani, begitu nama panggilan cucu nenek, begitu takjub melihat gerakan-gerakan tangan neneknya yang masih saja cekatan meskipun usianya sudah tak lagi muda. Semangat nenek seolah tak pernah luntur. Nenek memegang canting dengan sangat hati-hati. Dia menggoreskan tetes-tetes cairan coklat kental yang keluar dari canting ke secarik kain putih. Peluh di tubuh nenek nyaris membuat pakaiannya basah kuyup. Karena sudah mulai lelah, nenek memutuskan untuk beristirahat. Melihat nenek hendak meletakkan canting, Ani tiba-tiba berkata padanya, "Nenek istirahat dulu. Biar aku yang membatik. Aku juga ingin belajar agar bisa pandai membatik seperti nenek." Nenek tersenyum melihat kesungguhan cucunya yang ingin belajar. Dengan rasa bahagia, nenek menyerahkan canting itu kepada Ani. "Iya, tapi hati-hati. Di dekatmu ada kompor dan malam yang mendidih," jawab nenek sambil berdiri dari kursinya. Dengan cepat, Ani langsung mengambil canting itu dan mulai membatik. Ya, Ani tidak sabar ingin segera mengoleskan cairan malam itu pada desain batik pesisir yang sudah dibuat oleh nenek. Ani ingin membuktikan kepada nenek bahwa dia adalah orang yang mewarisi kepandaian nenek dalam membatik. Tanpa sadar, baju Ani mulai basah oleh peluhnya sendiri. Dia mulai sering menggeliat karena otot-ototnya terasa kaku. Ani harus fokus dan berhati-hati agar cairan malam yang dioleskannya tetap berada dalam motif batik yang sudah digambar. Beberapa kali Ani tampak kesulitan mengoleskan cairan malam itu. "Ah, susah sekali," ucap Ani dalam hati. Ani begitu lelah. Rasanya, dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan. Tiba-tiba, ketika mencoba meregangkan otot-otot kakinya, ujung jari kaki Ani menyenggol kompor yang menopang cairan malam yang mendidih. Cairan itu tumpah membasahi lantai. Kulit kaki Ani sedikit terciprat. Beruntung, cairan malam itu tinggal sedikit. Meskipun sedikit, cipratan itu sudah cukup untuk membuat Ani menangis terisak. Nenek yang sedang berada tidak jauh dari situ bergegas menolong Ani. Setelah mengobati luka Ani, nenek berkata, "Ani, membatik itu butuh kesabaran dan ketekunan. Untuk menghasilkan batik yang bagus, kita tidak bisa mengerjakannya dengan buru-buru. Kita harus bisa menikmati proses membatik." Dengan rasa bersalah, Ani menjawab, "Maaf, nenek. Tadi, aku tidak sabar ingin segera menyelesaikannya."
Aku juga memaksakan diri untuk tetap membatik meskipun sudah lelah. Jadinya, aku malah menumpahkan malam. Nenek pun memeluk Ani. Dalam dekapan nenek, Ani berjanji untuk lebih bersabar ketika membatik. Dia akan berusaha untuk menikmati setiap prosesnya. Ya, tak ada batik yang berkualitas jika tidak dibuat dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Soal nomor 1. Nenek menggoreskan tetes-tetes cairan coklat kental pada secari kain putih. Dari mana tetes-tetes cairan itu berasal? Jawabannya adalah berasal dari canting. Bayangin adegannya dulu, ada nenek lagi bikin batik. Dia megang canting, alat kecil kayak sendok mini dengan ujung lancip, terus dari situ keluar tetes-tetes cairan coklat. Nah, cairan itu kan malam batik yang dipanaskan, dan alat yang bikin bisa netes ya si canting ini. Jadi sumber tetesannya adalah canting. Kesimpulannya, tetes-tetes cairan coklat kental itu berasal dari canting. Soal nomor 2. Apa yang membuat Ani takjub saat memandang nenek yang sedang membatik? A. Gerakan tangan nenek yang masih cekatan meskipun usianya sudah tua. B. Semangat nenek yang tidak pernah luntur. C. Cara nenek memegang canting dengan hati-hati. D. Pakaian nenek yang indah dan berwarna-warni. Jawabannya adalah A, B, dan C benar. Oke, coba kita ingat adegannya. Ani ngelihat neneknya lagi ngebatik. Ada 3 hal yang bikin dia takjub. Nenek udah tua, tapi tangannya masih cekatan. Nenek punya semangat yang gak pernah pudar. Nenek juga hati-hati banget pas pegang canting. Nah, 3 hal itu semuanya ada di teks. Tapi pilihan D gak ada ceritanya, ya. Jadi jawaban tepatnya adalah A, B, dan C. Kesimpulannya, Ani takjub karena gerakan tangan nenek, semangat nenek, dan cara nenek memegang canting dengan hati-hati. Soal nomor 3. Melihat Ani menangis terisak karena terkena cairan malam, nenek langsung menolong Ani. Nenek kemudian menasihati Ani dan memeluk tubuh Ani. Bagaimana sifat nenek yang tergambar dalam kutipan dan isi cerita tersebut? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan teks. A. Nenek adalah sosok yang penyayang. B. Nenek sosok yang pekerja keras. C. Nenek memiliki sifat yang sangat sabar. Jawabannya adalah A. Benar. B. Salah. C. Benar. Kalau kita teliti isi teksnya. A. Benar, karena nenek sabar dan mau mengajari cucunya, jelas penyayang. B. Salah, karena teks nggak menyebut nenek pekerja keras secara eksplisit. Fokusnya ke kecekatan, bukan kerja keras. C. Benar, karena sabar kelihatan dari cara memegang canting dan mengajari Ani dengan telaten. Kesimpulannya. A. Benar, B. Salah, C. Benar. Soal nomor 4. Sebelum menumpahkan malam dan mendengar nasihat nenek, bagaimana sikap Ani ketika membatik? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Ani tetap membatik meskipun sudah merasa lelah. B. Ani menyadari jika membatik memerlukan kesabaran. C. Ani begitu menikmati setiap proses dalam membatik. D. Ani ingin segera menyelesaikan olesan malam pada kain. Jawabannya adalah A dan D benar. Coba ingat lagi cerita tadi. Sebelum ditegur nenek, Ani membatik sambil kelelahan dan pengen cepat-cepat selesai. Dia belum benar-benar sabar atau menikmati prosesnya, makanya sampai malamnya tumpah. Jadi, dari 4 pilihan, yang benar cuma A dan D. Kesimpulannya, Ani saat itu capek tapi maksa lanjut dan pengen cepat selesai. A dan D benar. Soal nomor 5. Bagaimana sikap Ani setelah mendengar nasihat nenek tentang proses pembuatan batik? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks.
A. Ani akan lebih bersabar dalam membatik. B. Ani akan berusaha menikmati proses membatik. C. Ani akan lebih cepat ketika mengoleskan malam. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. C. Salah. Kalau diingat dari cerita, setelah ditegur nenek, Ani mulai sadar kalau membatik itu butuh kesabaran dan harus dinikmati prosesnya. Jadi, A. Benar, karena sikap Ani jadi lebih sabar. B. Benar, karena dia berusaha menikmati proses membatik. C. Salah, karena nggak ada niat jadi lebih cepat, justru lebih hati-hati. Kesimpulannya, A dan B benar, C salah. Soal nomor 6. Mengapa pemilihan gambar pada teks sudah sesuai dengan isi teks? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Terdapat malam yang mendidih dalam wajan. B. Tampak seorang nenek yang sedang membatik. C. Tersaji pemandangan dalam bilik rumah yang mewah. D. Teroles cairan malam berwarna putih pada secari kain coklat. Jawabannya adalah A dan B, benar. Kalau kita cocokkan gambar sama cerita. A benar, karena di teks ada malam batik yang dipanaskan. B benar, karena fokus cerita memang nenek yang sedang membatik. C salah, karena rumahnya justru sederhana, bukan mewah. D salah, karena di teks, kainnya putih dengan malam coklat, bukan sebaliknya. Kesimpulan. Jawaban tepat adalah A dan B. Selanjutnya, bacalah teks cerita berikut. Dua profesi ini cocok banget buat kamu yang punya hobi makan. Siapa sih di antara kita yang tidak suka makan? Bahkan terkadang kita sampai berburu tempat makan baru yang digadang-gadang menawarkan keunikan. Banyak dari kita yang punya hobi makan, tetapi bingung bagaimana caranya membuat hobi tersebut menguntungkan. Nah, buat kamu yang bercita-cita punya pekerjaan yang sesuai dengan hobi, profesi ini cocok banget jadi referensi kamu yang hobi banget makan. Apa aja sih? Yang pertama, foodgrapher. Tugas seorang foodgrapher adalah dapat merepresentasikan sajian yang menggoda dalam bentuk visual. Foto-foto yang dihasilkannya ini bisa untuk keperluan buku menu, iklan dan media promosi, sosial media, atau company profile. Meski memotret adalah kegiatan yang menyenangkan, menjadi foodgrapher juga punya tantangan tersendiri loh. Komposisi, filter, dan angle pun jadi teknis pemotretan yang nggak boleh dilupakan. Untuk menjadi fotografer makanan, kamu harus membangun portofolio yang baik, makanya kamu bisa memulainya dari sekarang. Selain itu, kamu juga harus membiasakan diri mengikuti pelatihan dan juga mengasah skill editing foto, biar hasil jepretanmu semakin oke. Yang kedua, food writer. Buat kamu yang jago nulis dan percaya diri, food writer bisa menjadi pilihanmu untuk meniti karir. Sejauh ini dikenal 3 macam food writer, yaitu jurnalis kuliner, penulis buku kuliner, dan food blogger. Pastinya kamu harus mempunyai wawasan yang luas tentang kuliner untuk menjalani profesi yang satu ini. Beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk menjadi seorang food writer di antaranya, kamu harus paham betul bagaimana cara mengkritik dan meninjau makanan. Selain itu, nggak jarang kamu harus bepergian untuk mencari inspirasi dan bahan tulisan kulinermu. Kamu pun wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terkadang kamu diharuskan mewawancarai narasumber untuk memperdalam tulisanmu. Soal nomor 7. Apa tugas sebagai seorang foodgrapher? A. Mengolah makanan agar terlihat menggoda saat proses pemotretan. B. Membuat gambar makanan yang menarik dalam bentuk visual. C. Menyusun portofolio yang baik dalam memotret berbagai makanan. D. Memberi referensi makanan yang dipotret kepada pengunjung restoran. Jawabannya adalah B. Benar. Oke, kita kupas kata kuncinya dulu. Foodgrapher berasal dari gabungan kata food, makanan, dan photographer, fotografer. Jadi jelas tugasnya adalah memotret makanan supaya terlihat menarik secara visual. Asalah, karena mengolah makanan itu tugas koki atau food stylist, bukan fotografer. C. Bikin portofolio itu penting, tapi bukan inti tugasnya.
D nggak ada kaitannya sama kerja fotografer, itu lebih ke pelayanan restoran. Kesimpulannya, tugas utama foodgrapher adalah membuat gambar makanan yang menarik dalam bentuk visual. Soal nomor 8. Apa saja teknik pemotretan yang tidak boleh dilupakan oleh foodgrapher? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Angle. B. Portofolio. C. Filter. D. Komposisi. Jawabannya adalah A, C, dan D benar. Kalau mau foto makanan yang bikin orang ngiler, ada beberapa teknik wajib. A, benar karena angle adalah sudut pengambilan gambar bikin foto lebih dramatis dan menarik. B, salah, karena filter bisa memperkuat warna dan pencahayaan biar makanan kelihatan lebih menggoda. C, benar, karena komposisi penataan objek di foto supaya rapi dan fokusnya pas. Sementara portofolio, B, itu penting buat bukti kerjaan fotografer, tapi bukan teknik pemotretan. Kesimpulan. Jawaban yang tepat, A, C, dan D. Setelah membaca artikel tersebut, kamu tertarik untuk berkecimpung dalam bidang penulisan seputar wisata kuliner. Apa saja kata kunci yang dapat kamu gunakan untuk mendapatkan informasi tersebut pada mesin pencari di internet? Soal nomor 9. Setelah membaca artikel tersebut, kamu tertarik untuk berkecimpung dalam bidang penulisan seputar wisata kuliner. Apa saja kata kunci yang dapat kamu gunakan untuk mendapatkan informasi tersebut pada mesin pencari di internet? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. FUD Writer. B. Foodgrapher. C. FUD Journalist. D. FUD Blogger. Jawabannya adalah A, C, dan D. Benar. Kalau kamu mau cari info soal penulisan tentang kuliner, fokusnya ada di profesi yang berkaitan sama tulisan. Food writer adalah penulis tentang makanan dan kuliner. Food journalist adalah jurnalis yang liputannya fokus ke dunia kuliner. Food blogger adalah penulis ulasan kuliner di blog atau platform digital. Sementara foodgrapher lebih ke fotografi makanan, bukan penulisan. Kesimpulan. Jawaban yang tepat, A, C, dan D. Soal nomor 10. Seorang food writer memiliki tantangan tersendiri saat bekerja. Apa yang harus dikuasai untuk dapat menjadi seorang food writer yang andal? Seorang food writer memiliki tantangan tersendiri saat bekerja. Apa yang harus dikuasai untuk dapat menjadi seorang food writer yang andal? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai cita rasa berbagai makanan. B. Mengedepankan estetika tampilan dan rasa makanan yang diberi ulasan. C. Mengetahui cara menyajikan ulasan terhadap rasa maupun harga makanan. Jawabannya adalah A dan C benar, B salah. Kalau kita lihat isi teks. A. Benar food writer harus ngerti banyak soal rasa makanan supaya ulasannya berbobot. B. Salah estetika tampilan lebih fokus ke fotografer food stylist, bukan penulis. C. Benar dia harus bisa menyampaikan ulasan soal rasa dan harga secara menarik. Kesimpulan. Jawaban tepat, A dan C benar, B salah. Soal nomor 11. Pasangkanlah deskripsi pekerjaan berikut dengan profesi yang sesuai dengan isi teks. Deskripsi pekerjaannya adalah A. Memberikan informasi dan rekomendasi mengenai tempat makan. B. Memotret makanan dengan angle dan tampilan menarik. C. Membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subjek gambar dengan kamera. D. Menulis tentang makanan untuk blog dengan teratur dan konsisten. Sedangkan profesi yang harus dia pasangkan adalah food reviewer, fotografer, food blogger, foodgrapher, food journalist. Jawabannya adalah
A. Food journalist. B. Photographer. C. Photographer. D. Food blogger. A. Cocok dengan food journalist karena tugasnya memberi info dan rekomendasi tempat makan. B. Cocok dengan photographer karena fokus memotret makanan dengan sudut menarik. C. Cocok dengan photographer karena definisinya menangkap gambar dengan kamera. D. Cocok dengan food blogger karena ia menulis ulasan makanan di blog secara rutin. Kesimpulan. Jawaban tepat. A. Food journalist. B. Photographer. C. Photographer. D. Food blogger. Kamu memiliki saudara yang berprofesi sebagai fotografer. Setelah membaca bacaan tersebut, kamu mulai tertarik untuk mengenal dunia fotografi. Hal-hal apa saja yang akan kamu pelajari mengenai bidang fotografi bersama saudaramu? Soal nomor 12. Kamu memiliki saudara yang berprofesi sebagai fotografer. Setelah membaca bacaan tersebut, kamu mulai tertarik untuk mengenal dunia fotografi. Hal-hal apa saja yang akan kamu pelajari mengenai bidang fotografi bersama saudaramu? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Mengenal detail alat fotografi yang digunakan. B. Mengulik fungsi aplikasi edit foto yang populer. C. Membuat harga jasa pemotretan makanan. D. Menyusun portofolio yang unik dan menarik. Jawabannya adalah A, B, dan D, benar. A benar karena memahami alat fotografi adalah langkah awal belajar fotografi. B benar karena editing adalah bagian penting untuk mempercantik hasil foto. C salah karena membuat harga jasa pemotretan makanan bukan prioritas awal belajar fotografi. D benar karena portofolio menarik membantu menunjukkan hasil karya. Selanjutnya, bacalah teks cerita berikut. Apakah kamu memiliki kepribadian introvert? Pernahkah kamu mendengar istilah introvert? Ya, introvert adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu tipe kepribadian. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh Carl Gustav Jung, seorang psikiater asal Swiss. Carl Jung, begitu nama populernya, juga menyampaikan satu istilah untuk menyebut tipe kepribadian yang berlawanan dengan introvert, yaitu ekstrovert. Namun, pada tulisan kali ini, kita hanya akan fokus membahas introvert. Perlu kamu tahu, introvert merupakan tipe kepribadian yang lebih fokus terhadap perasaan internal di dalam diri sendiri. Orang-orang yang introvert cenderung lebih pendiam, tenang, tertutup, suka menyendiri, dan lebih luas dalam menilai dirinya sendiri atau introspektif. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan tipe ekstrovert, di mana orang yang memiliki kepribadian ekstrovert cenderung terburu-buru, suka keramaian, lebih banyak berbicara, dan mudah akrab dengan orang-orang. Pada intinya, semua kepribadian memiliki kelebihannya masing-masing. Yang membuatnya berbeda adalah bagaimana kamu mampu mengolah hal-hal tersebut menjadi hal positif yang tidak akan memberatkan dirimu. Jadi untuk para pemilik kepribadian introvert, kamu juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jika kamu adalah seorang introvert, tidak ada salahnya jika sesekali kamu mencoba untuk lebih membuka diri. Dengan begitu, kamu akan belajar untuk menjadi pribadi yang tetap memiliki jiwa sosial yang tinggi meskipun kamu adalah seorang introvert. Lalu, apa saja kelebihan menjadi seorang introvert? 1. Orang introvert adalah orang yang wawas diri. Sifat alami dari introvert adalah wawas diri. Mereka adalah orang yang sensitif terhadap kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka akan cenderung merasa bersalah dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya. 2. Orang introvert akan berpikir dulu sebelum bertindak. Secara umum, seorang introvert membutuhkan waktu lebih lama untuk berpikir sebelum berkata atau bertindak. Keterampilan ini sangat bermanfaat ketika menggunakan media sosial, karena seorang introvert cenderung berhati-hati ketika mengunggah sesuatu di media sosial. Dalam berinteraksi dengan orang lain, ia pun akan berhati-hati dalam berbicara atau bertindak agar tidak menyakiti orang lain. 3. Orang introvert adalah orang yang lebih teliti. Kelebihan introvert berikutnya adalah suka mengamati. Mereka mampu memperhatikan hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. 4. Orang introvert adalah teman yang berkualitas. Orang dengan kepribadian introvert cenderung merasa energinya akan terkuras bila berkumpul dengan banyak orang. Oleh karena itu,
Mereka cenderung memilih teman secara selektif dan bijak agar mereka tetap merasa nyaman ketika bersosialisasi meskipun dengan sedikit orang. Ketika berteman, mereka tidak hanya fokus untuk menjaga perasaan diri mereka, tapi juga teman-teman akrab mereka. Soal nomor 13. Oleh Carl Jung, disebut apakah tipe kepribadian yang lebih fokus terhadap perasaan internal di dalam diri sendiri? Jawabannya adalah introvert. Carl Jung membagi kepribadian jadi dua tipe utama. Introvert, fokus ke dunia dalam, suka refleksi diri, dan ekstrovert, fokus ke dunia luar, suka interaksi sosial. Karena soal bilang lebih fokus ke perasaan internal, jawabannya jelas introvert. Soal nomor 14. Di bawah ini terdapat pernyataan-pernyataan tentang tipe kepribadian introvert dan ekstrovert serta sikap-sikap yang melekat padanya. Pasangkanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan sikap-sikap yang dimaksud. Pernyataan A. Sikap seorang introvert yang suka mengamati hal yang mungkin tidak diamati orang lain. B. Sikap seorang introvert yang suka menilai kelebihan atau kekurangan diri sendiri. C. Sikap seorang ekstrovert ketika bertemu dengan teman baru. D. Sikap seorang introvert ketika menggunakan media sosial. Dengan sikapnya, sebagai berikut. Introspektif. Mudah akrab. Pendiam. Teliti. Hati-hati. Jawabannya adalah A. Teliti. B. Introspektif. C. Mudah akrab. D. Hati-hati. A. Sikap seorang introvert yang suka mengamati hal yang mungkin tidak diamati orang lain menunjukkan bahwa orang tersebut teliti. Orang introvert cenderung memperhatikan detail dan hal-hal kecil yang sering terlewat oleh orang lain. B. Sikap seorang introvert yang suka menilai kelebihan atau kekurangan diri sendiri menunjukkan sikap introspektif. Ia suka merenung, mengevaluasi diri, dan memahami kelebihan maupun kelemahan dirinya. C. Sikap seorang ekstrovert ketika bertemu dengan teman baru menunjukkan sikap mudah akrab. Orang ekstrovert biasanya ramah, senang bergaul, dan cepat membangun hubungan baru. D. Sikap seorang introvert ketika menggunakan media sosial menunjukkan sikap hati-hati. Mereka biasanya berpikir dulu sebelum memposting atau berkomentar di media sosial. Soal nomor 15. Apa saja kelebihan dari sosok pribadi introvert sehingga berpotensi menjadi sosok yang lebih baik? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Cenderung waspada dalam berkomunikasi dengan orang lain. B. Tidak suka bergaul agar perasaannya tidak terluka oleh orang lain. C. Tidak akan mengulangi kekeliruan yang diperbuat di kemudian hari. D. Jarang yang memiliki media sosial karena sikapnya yang berhati-hati. Jawabannya adalah A dan C benar. A. Cenderung waspada dalam berkomunikasi dengan orang lain. C. Tidak akan mengulangi kekeliruan yang diperbuat di kemudian hari. Kesimpulan. Sosok introvert memiliki kelebihan seperti lebih waspada saat berkomunikasi dan mampu belajar dari kesalahan, sehingga berpotensi menjadi pribadi yang lebih baik. Soal nomor 16. Seseorang yang berkepribadian introvert juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Apa yang akan terjadi jika seseorang dengan kepribadian introvert mau untuk lebih membuka diri? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Menjadi pribadi yang memiliki kepedulian sosial yang lebih tinggi. B. Lebih aktif untuk menyapa dan mengomentari unggahan dari teman-temannya. C. Akan lebih banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. D. Lebih sensitif dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Jawabannya adalah A dan C benar. A benar, karena menjadi pribadi yang memiliki kepedulian sosial yang lebih tinggi. Dengan membuka diri, seorang introvert akan lebih mudah berinteraksi, memahami orang lain, dan peduli pada lingkungan sosialnya. C benar, karena akan lebih banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Sikap terbuka membuat orang lebih mudah diterima dan disukai dalam pergaulan.
B. Salah, karena lebih aktif untuk menyapa dan mengomentari unggahan teman-temannya. Tidak selalu benar, karena membuka diri tidak harus berarti aktif di media sosial. D. Salah, karena lebih sensitif dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Justru sebaliknya, seseorang yang terbuka biasanya lebih toleran. Jadi, jawaban adalah A dan C. Soal nomor 17. Kamu merasa bahwa pernyataan tentang seorang introvert adalah teman yang berkualitas sangat akurat. Berdasarkan wacana, apa yang melandasi pendapatmu? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Seorang introvert sangat memahami perasaannya sendiri sehingga dia juga menjaga perasaan temannya. B. Seorang introvert cenderung tenang dan tidak banyak bicara sehingga teman di sekitarnya merasa nyaman. C. Seorang introvert berpikir lebih lama sebelum berkata atau bertindak, sehingga ia akan berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Jawabannya adalah A. Benar. B. Salah. C. Benar. Penjelasan. A. Benar. Introvert memahami perasaannya sendiri dan cenderung menjaga perasaan orang lain. B. Salah. Tenang dan sedikit bicara tidak selalu berarti membuat orang lain nyaman. C. Benar. Introvert berpikir lama sebelum bertindak, sehingga lebih hati-hati. Kesimpulannya, A dan C benar. Soal nomor 18. Pada teks tersebut terdapat gambar ilustrasi yang melengkapi wacana. Apa yang membuat gambar tersebut sesuai dengan isi teks? Soal nomor 18. Pada teks tersebut terdapat gambar ilustrasi yang melengkapi wacana. Apa yang membuat gambar tersebut sesuai dengan isi teks? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Menggambarkan seorang introvert yang sangat nyaman dengan kesendiriannya. B. Penggambaran sosok introvert dengan dunianya sendiri yang tidak suka keramaian. C. Menggambarkan seorang introvert yang sangat berhati-hati dalam bergaul dengan orang lain. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. C. Salah. Penjelasan. A. Benar. Menggambarkan seorang introvert yang sangat nyaman dengan kesendiriannya. B. Benar. Penggambaran sosok introvert dengan dunianya sendiri yang tidak suka keramaian. C. Salah. Menggambarkan seorang introvert yang sangat berhati-hati dalam bergaul dengan orang lain. Selanjutnya, bacalah teks cerita berikut. Etika menyantap makanan di berbagai negara. Ada perbedaan etika menyantap makanan guna menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Hal tersebut tentu berhubungan dengan budaya negara yang bersangkutan. Negara di benua Asia seperti India, Jepang, dan Cina memiliki etika masing-masing. Begitu juga di benua Eropa seperti Prancis dan Portugal. Di wilayah India Selatan, misalnya, makan tanpa sendok atau garpu merupakan hal yang baik. Oleh karena itu, mencuci tangan harus dilakukan sebelum menyantap makanan. Apabila terdapat 2 orang atau lebih, tempat duduk diatur melingkar. Selain itu, tamu boleh meninggalkan tempat makan apabila semua orang telah selesai menyantap makanannya. Di Prancis, acara makan baru bisa dilakukan ketika tuan rumah atau orang yang lebih tua berkata, "Bon appetit." Selain itu, ketika hendak memesan makanan di restoran, jangan mengangkat tangan atau suara, tetapi lakukanlah kontak mata dengan para pelayan agar lebih sopan. Apabila di beberapa negara menghabiskan seluruh makanan di atas piring adalah bentuk apresiasi terhadap tuan rumah atau koki. Di Cina, hal tersebut tidak sopan. Apabila tamu tidak menyisakan makanan di atas piring, tuan rumah dianggap tidak memberikan cukup porsi kepada tamunya. Oleh karena itu, sisakan sedikit makanan di atas piring. Di Portugal, jangan meminta pelayan restoran membawakan garam atau bumbu pelengkap lainnya. Hal ini merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap koki yang memasak. Menambahkan bumbu di luar proses memasak dianggap sebagai suatu yang tidak sopan. Hal yang tidak boleh dilakukan ketika menyantap makanan di Jepang adalah menjepit makanan dengan 2 pasang sumpit ketika mengambil makanan atau mengoper makanan ke piring teman. Hal ini tidak boleh dilakukan karena kegiatan tersebut merupakan ritual dalam upacara pemakaman. Menjepit tulang jasad yang sudah dikremasi dengan 2 pasang sumpit adalah salah satu ritual yang harus dilakukan oleh keluarga jenazah. Hampir sama dengan orang India,
Orang Jepang biasa makan sambil duduk bersila atau bersimpuh. Posisi bersila ini diyakini mampu meningkatkan aliran darah ke perut. Melalui beberapa etika menyantap makanan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap negara ternyata memiliki cara yang beragam. Tentu hal itu berbeda dengan budaya yang selama ini kita jalani di Indonesia. Perbedaan tersebut kiranya menjadi wawasan kita untuk semakin bisa menyesuaikan diri dan memupuk sikap saling menghormati antara satu dengan yang lain. Soal nomor 19. Pasangkanlah etika menyantap makanan di sebelah kiri dengan negara di sebelah kanan berdasarkan teks. Etika menyantap makanan. A. Tamu diperbolehkan meninggalkan tempat makan apabila semua orang telah selesai menyantap makanannya. B. Tamu diperbolehkan menyantap makanan ketika tuan rumah atau orang yang lebih tua berkata, "Bon appetit." C. Tamu tidak diperkenankan meminta pelayan restoran membawakan garam atau bumbu pelengkap lainnya. D. Tamu tidak boleh menjepit makanan dengan dua pasang sumpit ketika mengambil makanan yang tersaji atau mengoper makanan ke piring teman. Negara: Prancis, Jepang, Cina, India, Portugal. Jawabannya adalah soal nomor 20. Apabila kamu hendak mencari informasi lebih lanjut mengenai tata cara makan pada beberapa negara di benua Asia, apa kata kunci yang tepat untuk dituliskan pada kolom mesin pencarian di internet untuk memperoleh informasi tersebut? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Etika menyantap makanan di Prancis dan India. B. Etika menyantap makanan di India dan Cina. C. Etika menyantap makanan di Cina dan Jepang. D. Etika menyantap makanan di Jepang dan Portugal. Jawabannya adalah B dan C, benar. Kedua pilihan tersebut benar karena India, Cina, dan Jepang termasuk negara di benua Asia, sehingga kata kunci ini relevan untuk mencari informasi tata cara makan di Asia. Pilihan A salah karena Prancis ada di Eropa. Pilihan D salah karena Portugal ada di Eropa. Soal nomor 21. Berdasarkan teks tersebut, mengapa penting bagi kita mengetahui bahwa setiap negara memiliki tata cara yang beragam dalam menyantap makanan? A. Agar kita bisa menyebarluaskan keragaman budaya yang dimiliki oleh banyak negara di dunia. B. Agar kita bisa menyesuaikan diri apabila berkunjung ke negara yang bersangkutan. C. Agar kita bisa menerapkan aturan tersebut di lingkungan tempat tinggal kita. D. Agar kita bisa mengetahui kuliner yang beragam dari berbagai negara. Jawabannya adalah B. Benar. Alasannya, mengetahui tata cara makan dari berbagai negara penting agar kita dapat menghormati budaya setempat dan tidak menyinggung tuan rumah saat berkunjung ke negara tersebut. Soal nomor 22. Apa hal mendasar yang dijelaskan oleh penulis wacana untuk mendeskripsikan perbandingan cara orang di India dan Jepang dalam menyantap makanan? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Penggunaan alat makan yang berbeda. B. Penggunaan bumbu masakan yang berbeda. C. Posisi duduk ketika menyantap makanan yang hampir sama. D. Perintah untuk memulai makan yang hampir sama. Jawabannya adalah A dan C, benar. A benar, karena di India, makan biasanya dengan tangan, di Jepang menggunakan sumpit. C benar, karena keduanya memiliki kesamaan posisi duduk saat makan, yaitu duduk di lantai dengan sopan. B salah, karena fokus teks bukan pada perbedaan bumbu. D salah, karena perintah memulai makan berbeda di tiap negara, misalnya, itadakimasu, di Jepang. Soal nomor 23. Pada infografis yang terdapat di dalam teks disampaikan bahwa dalam tata cara makan di Cina, harus ada sedikit makanan yang disisakan di piring. Apa yang akan terjadi apabila tamu atau pengunjung menghabiskan makannya tanpa tersisa sedikit pun? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Tuan rumah kemungkinan akan menambah makanan di piring karena merasa tamunya belum puas. B. Tuan rumah akan merasa tidak memberikan cukup porsi kepada tamunya.
C. Tuan rumah akan meminta tamunya untuk segera pergi karena dianggap tidak menghargai tuan rumah. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. C. Salah. A. Benar, karena dalam beberapa budaya, tuan rumah akan menambah makanan untuk tamu agar merasa puas. B. Benar, karena jika tamu tidak menghabiskan makanan, tuan rumah bisa merasa porsinya kurang. C. Salah, karena tuan rumah tidak akan mengusir tamu hanya karena sisa makanan. Fokusnya pada keramahan, bukan mengusir. Soal nomor 24. Apabila kamu sedang berada pada sebuah restoran di Prancis dan hendak memesan makanan, sementara pelayan restoran sedang melayani pengunjung lain, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam kondisi tersebut? Jawabannya adalah melakukan kontak mata dengan pelayan. Di Prancis, kontak mata dengan pelayan adalah cara sopan untuk menunjukkan bahwa kamu siap memesan, tanpa harus memanggil atau mengangkat tangan secara berlebihan. Ini mencerminkan tata krama makan yang menghargai pelayanan. Soal nomor 25. Bacalah teks cerita berikut. Bagaimana cara obat memerangi penyakit? Selain kopi, ada yang lain terkenal dengan rasa pahitnya. Ya, dia adalah obat. Seperti orang yang sedang mendaki gunung, meskipun kita tahu di puncak sangat indah, tapi proses untuk mendaki tidaklah mudah. Orang yang sakit harus melewati rasa obat yang pahit sebelum merasakan kesembuhan. Lalu, keajaiban apa yang terjadi ketika obat masuk ke dalam tubuh kita? Bukan seperti pesulap yang dapat melakukan trik sulap dalam sekejap mata, keajaiban obat memerlukan proses. Obat yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam organ-organ pencernaan dan diserap ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Itulah mengapa meskipun obat masuk lewat mulut dan tenggorokan, obat dapat menyembuhkan berbagai penyakit di tempat lain. Bagaikan di medan perang, obat memiliki taktik dalam melumpuhkan lawan atau penyakit. Strategi pertama, obat langsung menyerang penyakit, misalnya kita sakit perut karena makan makanan yang tidak bersih. Obat langsung menyerang bakteri E. coli yang ada di dalam perut. Strategi kedua, obat mengendalikan sel-sel tubuh kita karena ada beberapa penyakit yang bukan dari kuman, tapi dari badan kita sendiri. Contohnya penyakit jantung. Nah, dengan strategi ini, obat akan mengendalikan jantung supaya tidak stres dan lebih santai. Strategi ketiga, obat akan membentuk pertahanan. Obat membantu vitamin untuk membentuk daya tahan tubuh. Sebenarnya banyak cara obat masuk ke dalam tubuh manusia. Di antaranya adalah suntik, ditelan, disinari radiasi, dihirup, lewat mata atau telinga, dan lain sebagainya. Namun cara kerja obat ini hampir sama. Sebenarnya, sejak zaman dahulu manusia sudah dihantui dengan berbagai penyakit. Penemuan obat-obat tradisional zaman dahulu contohnya adalah buah delima bagi warga Mesir kuno untuk mengatasi sakit pencernaan dan Cina kuno dengan rempah-rempahnya. Ya, keberhasilan obat bergantung pada eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Hingga sampailah pada era modern dengan alat-alat yang canggih, kita dapat menciptakan obat dalam bentuk pil dan kapsul yang kecil dan mudah masuk ke tubuh. Manakah dari informasi berikut yang berkaitan dengan penemuan obat? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Pil dan kapsul merupakan hasil pengembangan obat pada zaman modern. B. Buah delima digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk sakit pencernaan. C. Obat pertama yang ditemukan adalah rempah-rempah dari Cina. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. C. Salah. A. Benar, karena pil dan kapsul adalah bentuk obat hasil pengembangan teknologi di zaman modern. B. Benar, karena buah delima memang digunakan bangsa Mesir kuno sebagai obat sakit pencernaan. C. Salah, karena obat pertama tidak disebut khusus berasal dari rempah-rempah Cina. Pernyataan ini tidak sesuai teks. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol merah yaitu subscribe, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya sehingga video ini berguna bagi orang banyak. Bila ingin lihat soal yang lainnya silahkan kunjungi di bagian playlist Muhammad Jailani Manjur. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalam.